Cek, apakah suara Pak hari ini kedengaran? Kedengaran. Ini yang baru masuk saja ya. Baiklah, untuk sebelum pembelajaran dimulai, saya akan share screen dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTS Tarbiyatul Islamiyah Yakinan. Ya. Baiklah, sebelum pembelajaran pada siang hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Zainal Abidin untuk memimpin doa. Baik, untuk mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih pada Mas Zainal Abidin yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Baiklah, kita presensi kehadiran siswa. Ingat isi link yang sudah Pak Ari share di grup WA kalian. Nah, ternyata alhamdulillah sudah 14 siswa, sudah nihil, sudah bagus, sudah masuk semua. Aturan pertemuan kita untuk hari ini, ingat motivasi, pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Ingat, tetap di rumah saja, stay at home, stay healthy, jaga imun, iman, dan aman. Lawan COVID-19, kita bisa. Baiklah, kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka sebagai rasa nasionalisme. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Kemudian kita kerjakan setelah menyanyikan lagu tadi, pretest ya. Ingat isi link yang sudah Pak Ari share di grup WA kalian. Udah ya, udah. Saya cek, udah. Yang kemarin di share Pak Ari sudah terjadi, sudah semua ya. 16 pertanyaan sudah bagus ya. Kemudian untuk nilai, ingat 1 sampai anak itu yang ada yang nilainya mungkin kurang ya. Itu jangan berkecil hati ya, kita masih tetap semangat belajar. Demikian juga yang sudah mendapat nilai bagus itu, yang sudah dapat nilai 100, pertahankan nilai itu. Baiklah anak sekalian, ya, persepsi, ya ada gambar. Baiklah anakku sekalian, amatilah gambar di atas. Ya. Kira-kira itu gambar apa? Mungkin anak misalnya yang tahu bisa cari. Silakan. Siapa? Ya Pak, Lina Aryani. Ya siapa? Bentar ya. Ya Mbak Lina Aryani, saya persilakan. Itu adalah gambar angin muson timur yang dapat menyebabkan musim kemarau. Oh ya, bagus sekali, jawabannya betul sekali bahwa gambar itu adalah gambar peta yang menunjukkan angin muson ya, angin muson timur itu ya, terjadi kekeringan tanah. Kemudian ya, ingat bahwa perubahan ruang dan interaksi antar ruang negara-negara ASEAN ya, dipengaruhi ada faktor iklim ya, yaitu ada iklim matahari, ada iklim muson, dan juga iklim fisis ya. Iklim fisis dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah seperti ada perairan laut, ada pegunungan, dan dataran. Dan juga kita lanjutkan, angin ini disebut angin muson timur ya, dan ada juga angin muson barat. Masing-masing angin tersebut menyebabkan ya, terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Kemudian perubahan iklim memicu terjadinya bencana alam klimatik. Yaitu apa? Yaitu bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Amati gambar berikut. Silakan. Saya Pak Viana Komaria. Oh, Mbak Silviana Komaria, silakan. Itu adalah gambar konversi lahan pertanian menjadi lahan industri, Pak. Ya, bagus sekali, bagus ya, betul ya. Si Silviana tadi bahwa itu lahan pertanian yang dijadikan sebagai lahan industri. Ada peta konsep pengaruh perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di negara ASEAN. Untuk tujuan pembelajaran, 1. Melalui studi literasi bahan ajar ini, peserta didik MTS Tarbiyatul Islamiyah Yakinan lebih memahami pembelajaran yang mencakup. Yang nomor 2, menambah pengetahuan pemahaman dan tambahan bacaan peserta didik.
Ini nanti ada penilaian dari Pak Hari, ada sikap spiritual, ada juga sikap sosial, pengetahuan, keterampilan, mengenal kerjasama negara-negara ASEAN, ya. Kemudian perubahan keruangan dan interaksi antar ruang yang diakibatkan oleh faktor alam. Gambar 1, silakan anak-anak ya mengamati. Silakan anak-anak, ada gambar apa di gambar 1 itu? Yang tahu coba? Saya Pak Muhammad Zainal Abidin. Oh ya, Zainal Abidin. Silakan. Mas Zainal Abidin, silakan. Untuk gambar nomor 1 itu adalah angin muson barat yang menyebabkan terjadinya musim penghujan dan dapat memicu terjadinya bencana banjir, badai, dan lain-lain. Ya, bagus sekali. Itu jawaban dari Mas Zainal Abidin dari gambar 1. Kemudian yang gambar nomor 2, mungkin ada yang tahu, mungkin silahkan gambar nomor 2. Pak Lina Aryani. Ya, silakan Mbak Lina. Apa gambar 2 itu? Gambar angin muson timur yang dapat menyebabkan musim kemarau dan dapat memicu bencana alam seperti kebakaran hutan, kekeringan, dan lain-lain. Ya, bagus sekali ya. Betul, tepat sekali jawaban dari Mbak Lina Aryani. Ya, saya simpulkan bahwa apa yang terjadi yang disampaikan dari Mas Zainal Abidin dari gambar 1 sama gambar 2, betul jawabannya bahwa angin ini disebut angin muson timur ya, dan juga ada angin muson barat. Masing-masing angin tersebut menyebabkan terjadinya musim, ada musim kemarau sama musim hujan. Nah, kaitan dengan iklim yang dipengaruhi oleh tiupan angin muson disebut iklim muson. Kemudian berdasarkan kondisi iklim matahari muson atau Pisces, hampir seluruh ya negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi, hampir sama ya. Nah, baiklah anakku, ini perubahan keruangan dan interaksi antar ruang yang diakibatkan oleh manusia dari segi pemanfaatan lahan. Coba amati gambar berikut itu, gambar apa? Ada yang tahu mungkin gambar apa itu? Silakan. Saya Pak Silviana. Yang lain mungkin? Silakan ya, Mbak Silviana Komaria. Itu adalah gambar konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Ya, bagus sekali ya. Memang lahan pertanian ini, gambar ini kemudian dijadikan sebagai lahan industri. Ya. Ya. Dapat kita simpulkan ya, kondisi lahan pertanian ya, atau mungkin konvensi lahan pertanian menjadi lahan industri telah banyak terjadi di negara-negara tengah yang sedang berkembang. Ya. Misalnya seperti di negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri ya, telah banyak terjadi di pinggir kota. Umumnya pemilik perusahaan mendirikan industri di sana karena beberapa alasan ya. Seperti alasnya apa? Harga lahan pertanian relatif lebih murah dibanding dengan lahan terbangun. Kemudian lagi, pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian besar lahan strategis itu merupakan lahan pertanian. Kemudian ya, industri dibangun ya dekat dengan bahan baku. Kemudian lahan pertanian menjadi pilihan yang terbaik. Dan lagi, pembangunan industri ya memiliki akses yang lebih mudah. Nah, itu salah satunya adalah itu. Baiklah, sekarang anak sekalian yang saya cintai, saya buat kelompok ya, pembagian kelompok untuk diskusi pada pembelajaran pada hari ini. Ya, melakukan presentasi hasil diskusi secara perwakilan tiap kelompok dengan ketentuan sebagai berikut ya. Nanti perkenalkan nama kelompok dan anggota kelompoknya. Sampaikan apa yang didiskusikan, kemudian mempersilahkan kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi. Nah, ini saya coba buat kelompoknya ya. Kelompok diskusi saya buat kelompok, ada kelompok 1 ya, Mas Irfan, Nando, ya Amelia, Kipdia, Pina, Nafisa, dan Anggun. Kemudian yang kelompok 2 adalah Mas Abidin, Mas Johan, Lina, Ayasi, Septiana, Niswa, dan Silviana. Ya, coba amati ya, ada gambar di bawah ini ya anak sekalian. Untuk yang kelompok 1, Mas Irfan, Mas Nando, Mbak Amelia, Mbak Kipdia, Mbak Vina, Mbak Nafisa, dan Mbak Anggun. Coba, itu ada gambar 1 ya. Nih, pertanyaannya, jelaskan tentang peristiwa di atas. Kemudian apa
dampak dari pengaruh perubahan ruang dari segi manusia. Kemudian diskusi kan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, ini bisa dilihat di gambar itu untuk kelompok 1 dulu 1 menit ya untuk pengamati itu. Ini pertanyaan tadi sudah saya tahu. Jelaskan tentang peristiwa di atas ini gambar ya. Kemudian ada apa dampak dari pengaruh perubahan ruang dari segi manusia. Kemudian diskusikan bersama kelompok yang telah ditentukan oleh guru sebelumnya. Silakan. Sudah? Kalau sudah, sekarang untuk kelompok 2 ya. Amati gambar di bawah ini. Nah, lihat anak sekalian, ini diamati. Ada gambar apa ini? Kalau ini gambar orang deres karet ya semacam ini ya di daerah Sumatera ini. Ya. Pertanyaannya ini ya, jelaskan tentang peristiwa di atas. Kemudian apa dampak dari kerjasama tersebut dari segi faktor alam. Kemudian diskusikan bersama kelompok yang telah ditentukan oleh guru sebelumnya. 1 menit. Diamati dulu 1 menit ya. Ulangi ya pertanyaan. Jelaskan tentang peristiwa di atas gambar itu. Kemudian apa dampak dari kerjasama tersebut dari segi faktor alam ya. Kemudian diskusikan bersama kelompok yang telah ditentukan oleh guru sebelumnya. Ini yang kelompok 2 ya, Mas Abidin, Mas Johan, Mbak Lina, Mbak Ayashi, Mbak Septiana, Mbak Niswa dan Mbak Silviana. 1 menit. Baik Pak, sudah cukup. Sudah cukup ya. Baiklah ya, setelah kalian tadi melalui beberapa diskusi kelompok 1, kelompok 2 ya. Silahkan salah satu perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi dan kelompok lain silahkan nanti menanggapi. Kelompok 1 saya persilakan lewat WhatsApp grup ya. Silakan anak-anak, diskusi kelompoknya 15 menit ya. Kelompok 1 dan 2 silakan diskusi kelompok dulu. 1 dan kelompok 2 bisa kerjasamanya jangan hanya terpacu atau terpaku pada ketua kelompoknya, akan saling menambahi, saling mengisi, saling menjawab. Silakan teman-temannya berdiskusi ya lewat kelompok 1 dan kelompok 2. Ada beberapa penilaian ya dari Pak Hari ya. Nah, ini ada beberapa penilaian ini ya. Penilaian dari Pak Hari ya, dari penilaian sosial ada rasa ingin tahu, ada poinnya tersendiri dan juga tanggung jawabnya bagaimana, keaktifan anak dan juga kerjasamanya. Nanti penilaian dari Pak Hari ada tuh. Nanti kelihatan ya yang aktif dan tidak. Kemudian selanjutnya ini juga ada penilaian spiritual ya. Berdoa ya sebelum dan sudah melakukan sesuatu. Nah, ada penilaian juga mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan. Juga ada penilaian dan juga memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat atau presentasi, juga ada penilaian spiritual. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Ya ini ya. Kemudian ada apa tuh namanya? Penilaian keterampilan. Nanti ada penilaian dari Pak Hari itu ya. Ini ada teman yang kelompok 2 ini sudah ada yang menyimpulkan bagaimana teman setuju atau tidak. Ini dari kelompok 2 kesimpulannya semacam itu bagaimana ya, bisa disimpulkan. Masih ada yang mengetik itu ya, Mbak Silviana masih, Mas Muhammad Irfan juga masih, Mbak gitu ya. Sudah cukup itu? Sebentar, masih ada yang ngetik Mbak gitu ya. Mas Irfan juga masih mengetik, kita tunggu. Sudah. Oke. Nah, terus sebentar ya. Ya. Baiklah, ya sudah cukup ya. Sudah 15 menit pas. Setelah kalian berdiskusi tadi bersama-sama kelompok kalian masing-masing, silakan salah satu perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi dan kelompok lain silakan menanggapi ya. Silakan.
Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Irfan dan ini anggota saya. 1. Hernando Octaviano. 2. Amelia Vega. 3. Kibdia Nur Ainun. 4. Tina Septiasari. 5. Nafisa Putri. 6. Anggun Dela. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Kesimpulannya adalah gambar tersebut adalah gambar perubahan konversi lahan, yaitu konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu munculnya kawasan pemukiman baru untuk memenuhi kebutuhan perumahan, peningkatan kegiatan perdagangan, serta adanya tambahan pendapat asli daerah atau PAD, dan retribusi dan pajak. Dampak negatifnya yaitu luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil, berkurangnya lahan resapan air, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dan industri baik tanah, air maupun udara. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang mau menambahi atau menanggapi hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya tadi Mas Irfan dari kelompok 1. Silahkan untuk yang kelompok 2 mau menanggapi. Saya Lina Aryani dari kelompok 2, Pak. Ya, silakan Mbak Lina Aryani. Ingin sedikit menambahi hasil presentasi kelompok 1. Menurut pendapat kelompok kami, konversi lahan pertanian yang terjadi di negara-negara ASEAN dengan pertumbuhan penduduk relatif tinggi, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi terjadi terutama di sekitar pinggiran atau area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum, misal pasar. Konversi lahan pertanian bersifat menular, artinya ketika satu pertanian telah dikonversi, lahan pertanian di sekitar petak lahan itu juga rawan konversi. Hal tersebut telah berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat daerah tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, bagus sekali ya usulnya dari Mbak Lina Aryani ya. Kemudian kelompok 2 dipersilakan untuk menyampaikan presentasinya. Silakan kelompok 2. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Muhammad Zainal Abidin dan ini adalah anggota saya. Yang pertama adalah Lina Aryani, kedua Ayasi Hubika, ketiga Septiana Ramadhani, keempat Niswatul Afifah, dan kelima Silviana Komaria. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gambar tersebut adalah gambar perubahan dari faktor alam ketersediaan sumber daya alam. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan, yaitu dampak positif dan dampak negatif, tentu saja. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positifnya adalah kebutuhan manusia dapat terpenuhi sumber daya alam ini, bisa menghasilkan energi dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia. Yang kedua adalah dampak negatif. Dampak negatifnya adalah sumber daya alam dapat menarik minat banyak orang untuk dijadikan sebagai lahan industri, sehingga ketersediaan juga semakin menipis dan dimanfaatkan secara terus-menerus atau kurang lebihnya pemborosan, sehingga mengalami kelangkaan. Selain itu, berdampak juga tercemarnya lingkungan sekitar. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau menambahi atau menanggapi diskusi kami. Ya, terima kasih. Ya, bagus sekali dari kelompok 2 tadi Mas Abidin CS. Silakan yang mau menanggapi dari kelompok 1, dipersilakan. Saya Pak Anggun. Silakan Mbak Anggun. Dari kelompok 1, di sini kami akan sedikit menambahi hasil presentasi kelompok 2. Gambar tersebut merupakan tanaman perdagangan utama di kawasan Asia Tenggara, yaitu karet. Karet ini banyak di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Asia Tenggara memasuki lebih dari 70% kebutuhan kelapa sawit. Di kawasan Asia Tenggara juga menghasilkan kurang lebih 80% gula. Negara Filipina merupakan negara penghasil gula terbesar. Teh juga tumbuh subur di dataran tinggi yang hawa sejuk dan cukup air.
teh banyak dihasilkan di dataran tinggi Kamerun, Malaysia, dan Periangan Jawa, Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali dari tanggapan dari Mbak Anggun tadi. Ya, bagus sekali dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Ya. Baiklah, untuk kesimpulan hasil diskusi pada siang hari ini, kesimpulan hasil diskusi, kelompok 1, gambar tersebut adalah gambar perubahan konversi lahan, yaitu konversi lahan pertanian menjadi lahan industri, dan konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah munculnya kawasan pemukiman baru untuk memenuhi kebutuhan perumahan, peningkatan kegiatan perdagangan, serta adanya tambahan pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi dan pajak. Kemudian dampak negatifnya adalah luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin mengecil. Kemudian berkurangnya lahan resapan air, hilangnya lahan ruang terbuka hijau (RTH). Ya, itu kesimpulan dari kelompok 1. Kemudian lagi kesimpulan hasil diskusi kelompok 2. Gambar tersebut adalah gambar perubahan dari faktor alam, ketersediaan sumber daya alam. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Sumber daya alam ini bisa menghasilkan energi dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia. Kemudian dampak yang negatif, ketersediaan ada juga semakin menipis karena individu membutuhkannya, tapi banyak masyarakat yang pindah ke daerah tersebut sehingga banyak masyarakat yang menggunakan, sehingga ketersediaan semakin menipis. Nah, anak-anakku, ya, ada yang tahu bencana klimatologis itu apa? Kalau ada yang bisa menjawab, nanti mendapat hadiah kejutan istimewa dari Pak Ari. Silakan. Saya, Pak. Siapa? Mbak Silviana Komaria, silakan, Mbak. Bencana alam klimatologis adalah bencana alam yang terjadi karena faktor iklim, seperti angin dan hujan. Contoh bencana klimatologis adalah banjir, kekeringan, kebakaran lahan, dan hutan. Ini bagus ya, jawabannya tepat sekali dari Mbak Silviana Komaria. Ya. Baiklah, anak sekalian, ini saya garis bawahi, Mbak. Bencana alam klimatologis yaitu bencana alam yang terjadi karena faktor iklim seperti angin dan hujan. Kemudian contoh dari bencana alam tadi apa? Bencana alam klimatologis ya. Apa? Ya, ada badai, ada banjir, ada kekeringan, dan juga kebakaran hutan dan lain sebagainya. Ya, betul? Jawaban tadi. Ya, nanti dapat hadiah istimewa dari Bari. Beri aplaus semuanya ya. 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 Baiklah, anak-anakku, untuk serangkaian pembelajaran ya pada hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yaitu pengaruh perubahan ruang terhadap faktor alam, yaitu iklim, geologi, dan ketersediaan sumber daya alam. Kemudian pengaruh perubahan konversi lahan pertanian menjadi industri dan konversi lahan pertanian menjadi pemukiman. Nah, itu ya kesimpulan dari Pak Hari. Baiklah, kita refleksi ya. Coba nomor 1. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, anak-anak? Menyenangkan. Menyenangkan sekali. Ya. Iya. Kemudian nomor 2, pengalaman baru apa yang didapat? Yo. Mendapat ilmu baru dan menambah wawasan. Oh iya, bagus sekali suara Mbak Anggun ya. Kemudian yang nomor 3, nilai-nilai apa yang bisa diambil dalam pembelajaran? Silakan. Melatih kita untuk disiplin dan tanggung jawab, serta dapat melatih kerjasama antar teman. Oh iya, terima kasih Mas Irfan. Ya, betul ya. Melatih kerjasama, disiplin dan sebagainya. Bagus sekali. Ya, terima kasih. Ya, ini silakan anak-anak kerjakan post test berikut ya. Amati tabel berikut ini. Ada soal nomor 1. Ya, coba. Ada yang tahu? Yang sudah di-share dari Pak Hari? Silakan. Halo, silakan. Silakan. Jawabannya, dampak negatifnya. Ya, silakan Mbak Vina yang nomor 1. Dampak negatif tersebut konversi lahan A 1, 2, dan 5. Yuk, mungkin yang lain jawabannya mungkin kurang pas kalau A. C. Pak. C, ya bagus ya. Saya ulangi, yang nomor 1 itu dari pernyataan di atas yang merupakan dampak negatif dari konversi lahan adalah jawabannya adalah C, yaitu 1, terus 3 dan 4. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau, berkurangnya lahan ruang terbuka hijau, dan juga petani dan buruh tani kehilangan mata pencaharian. Baiklah, untuk yang nomor 2.
Ya, perhatikan contoh. Silahkan. Ada soal itu coba dijawab. Silahkan Saya Mbak Nafisah, ya silahkan. Jawabannya adalah banjir, badai, dan kebakaran lahan atau hutan. Ya bagus sekali ya. Nomor 2 jawabannya, saya ulangi, manakah pernyataan yang menunjukkan jenis bencana alam klimatologis? Jawabannya adalah A. Ada kekeringan, banjir, badai, kebakaran lahan atau hutan. Bagus A. Kemudian yang nomor 3, nah, ini ada gambar. Ada yang tahu? Silakan. Nando ya, silakan suara Nando. Silakan. Jawabannya D, kekeringan. Oh. Bencana yang terjadi pada saat bertiup angin adalah kekeringan. Betul ya, saya jempol dari Mas Nando ya. Ya, sudah bagus itu ya jawabannya. Baiklah, anak sekalian, kita akan memberi motivasi dan pesan ya. Motivasi untuk semangat dalam menuntut ilmu anak-anak sekalian ya, bahwa menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Ya, itu motivasi dari Pak Ari dan pesan juga dari Pak Ari. Ingat, anak sekalian yang saya cintai, agar kalian lebih memahami materi ini, kalian diminta untuk mencatat materi yang berkaitan dengan pengaruh interaksi antar ruang bagi dampak faktor alam dan dampak dari manusia, serta mencoba mencari sumber lain bisa dari buku, internet, atau YouTube. Sampai di sini dulu pertemuan untuk hari ini. Selamat melanjutkan belajar, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, coba silakan Mas Zainal untuk memimpin doa. Dipersilakan Mas Zainal Abidin. Baik Pak, untuk mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Zainal Abidin yang telah memimpin doa. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.